Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini, kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah dan sebagai tempat ujian. Dikarenakan hidup ini bersifat fana atau sementara, situasi kehidupan berputar seperti layaknya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tetapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita. Namun di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya, karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita itu akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman dunia maupun di akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu, apa saja tanda-tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang hamba? Silakan simak penjelasan video ini hingga selesai agar para sahabatku bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini. Dan semoga para sahabatku yang sudah menyimak video ini hingga selesai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dimudahkan segala rizkinya, diberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan pula segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama adalah dihadapkan dengan berbagai masalah. Di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami.
maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Dari ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan di setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ayat ini menjadi acuan untuk kita agar kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun. Kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Lalu yang kedua adalah dihadapkannya kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase inilah kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, sehingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzalimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi inilah yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain, namun mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita. Dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik bagi kehidupan kita, maka dari itu kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Kemudian yang ketiga yaitu mengalami kesedihan yang tiada henti. Ketika mengalami kesedihan di situasi yang memiliki banyak masalah yang bertubi-tubi yang membuat kita sedih yang berkepanjangan, masalah yang kita alami, baik itu masalah yang besar maupun masalah yang kecil, hal ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hambanya. Masalah yang kita alami adalah menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh. Itu sangat wajar. Tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun, dan Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu di surah At-Taubah ayat 40, yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seseorang hambanya berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itulah kita harus berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa tanda bahwa Allah akan menaikkan derajat kita. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.